mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Andai saja Nyi Guru masih hidup, pasti kita bisa memecahkan isi kitab ini dengan mendengarkan petunjuk-petunjuk beliau. Ikutilah episode ke-21. Perang Tanding. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adyaswara, dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang pertama ini Anda didukung masih para mendengarkan pelaku. Sandiwara Aryo Radio sebagai di channel Kisabra, Memori 8. Ajeng sebagai Anindya, Dedi Damon sebagai si ular buntung, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah kitab Dua Mustika telah diceritakan bahwa kerajaan Panggalo namanya semakin menjadi buah pembicaraan penduduk kerajaan Darmasraya, baik tentang keamanannya maupun tentang kemakmuran kerajaan itu, sehingga banyak penduduk Darmasraya yang pindah ke sana. Hal itu membuat cemas kalangan petinggi kerajaan, sehingga Senopati Kerajaan Darmasraya menugaskan Raden Wangsadirja untuk menyelidiki kerajaan itu. Bahkan Senopati juga menyuruh Raden Wangsadirja membawa Gandini serta mendampinginya, karena Senopati Darmasraya tahu Gandini mempunyai keunggulan ilmu kedikjayaan dibanding anaknya sendiri, Raden Wangsadirja. Sesampai di sana, Raden Wangsadirja bukan menyelidiki kerajaan Panggalo, tetapi Raden Wangsadirja dan Gandini langsung menghadap Batara. Lalu dengan gaya yang sangat sombong, Raden Wangsadirja menyuruh Batara tunduk terhadap kerajaan Darmasraya. Hal itu membuat Batara menjadi marah, sehingga Raden Wangsadirja dan Gandini diusirnya dari kerajaan Panggalo. Kejadian itu membuat Raden Wangsadirja tidak berani pulang ke kerajaan Darmasraya. Terpaksa Senopati Darmasraya menyuruh orang memanggil Raden Wangsa untuk menghadapnya di kediaman Senopati kerajaan.
Sementara itu, Bathara dan Wulandari kembali ke Telaga Sore untuk mempelajari kitab Dua Mustika yang sudah berada di tangan mereka. Namun semakin mereka pelajari, semakin sulit rasanya untuk menafsirkan isi kitab itu, sehingga mereka mulai putus asa. Bahkan suatu ketika, Bathara dan Wulandari pergi ke Panggalo. Di saat itulah Gandini bersama Akil Lumut masuk ke Telaga Sore untuk mencuri kitab Dua Mustika. Akhirnya Gandini dapat mencuri kitab itu. Karena Gandini juga ingin mempelajari isi kitab Dua Mustika, Gandini juga ingin terbebas dari cengkraman Mak Rompang. Sementara itu, Ki Sabrang sudah diusir dari Tegal Sari oleh Raden Wangsadirja. Bahkan Raden Wangsadirja berusaha untuk membunuh Ki Sabrang karena Raden Wangsa tahu bahwa Ki Sabrang adalah salah satu budak Mak Rompang. Dan kini Ki Sabrang berada di kerajaan Panggalo. Di sana dia bertemu dengan Ki Au, laki-laki yang agak sinis terhadap Bathara. Walau Ki Au mempunyai kedudukan penting di dalam kerajaan, bahkan Ki Sabrang bertemu dengan Anindya yang juga berbalik benci terhadap Bathara karena Bathara ternyata sangat mencintai Wulandari, sehingga Anindya merasa bahwa cintanya terhadap Bathara tidak berbalas. Kehilangan kitab Dua Mustika membuat Bathara dan Wulandari cemas. Mereka berusaha mencari kitab itu. Ketika mereka sudah tahu di mana kitab itu berada, maka segera menyusul Gandini ke desa Mentilin. Sesampai di sana, terjadilah perkelahian memperebutkan kitab Dua Mustika antara Bathara dan Gandini. Tetapi tiba-tiba kitab itu berubah menjadi pasir, lalu sirna perlahan-lahan, sehingga Bathara dan Wulandari kecewa bukan main. Tara Mak Rompang sudah semakin mengganas di Mentilin. Mak Rompang yang berbentuk seorang anak perempuan kecil berumur kira-kira 7 tahun itu menghancurkan separuh desa Mentilin. Siapa? Siapa? Aku harus bersiap-siap. Siapa tahu ada orang yang akan mencelakakan aku. Hah? Apa yang berani menyerang aku dengan sebilah golok tadi? Kalau saja aku tidak menunduk, maka habis kepalaku dibabat oleh senjata itu. Kau terkejut, Ki Sabrang? Siapa? Tampakkan dirimu. Ini saya. Hah? Kau terkejut? Sedikit. Tampaknya dia tidak bermaksud buruk padaku. Kau tampak takut? Tidak. Kau jangan bohong pada saya, Ki Sabrang. Walau penerangan di gubukmu ini hanyalah sebuah obor kecil, tapi saya bisa melihat perubahan yang terjadi pada wajahmu. Itu mungkin karena aku berada di tengah hutan ini sendirian. Hingga aku tadi memang agak terkejut. Begitu. Kau masih ingat saya, Ki Sabrang? Tentu. Siapa yang tidak ingat padamu, Anindya? Sekali saja melihatmu, maka seumur hidup orang tidak akan melupakanmu. Kecantikanmu luar biasa. Yang bisa menandingi kecantikanmu hanyalah Wulandari. Jadi Ki Sabrang rupanya membanding-bandingkan saya dengan Wulandari. Karena aku sudah sering melihat kecantikan perempuan di seluruh kerajaan Dharmasraya. Dan tidak ada yang bisa menandingi kecantikan kalian berdua. Walau sebenarnya kecantikan kalian itu ada yang menandingi. Sayang, perempuan yang menandingi kecantikan kalian itu sudah tidak ada. Siapa dia? Dia adalah adikmu sendiri, Rahayu. Sayang, Rahayu sudah tidak ada. Sudahlah. Kematian Rahayu dan Ramanda Japa Ardana sangat memilukan hati saya. Sehingga saya tidak mau mendengar lagi tentang kejadian itu. Ya, aku juga ikut berduka cita atas kematian kedua orang yang kau cintai itu. Semoga kau tabah menghadapi cobaan ini. Iya, terima kasih. Mari, Anindya. Mari kita duduk di dalam kubuku ini. Terima kasih. Bagaimana? Kau bisa sampai ke kubuku ini, Saya mengikutimu sejak kemarin, Ki Sabrang. Sejak kau bersama Ki Awuk memasuki hutan ini. Jadi kau mengikuti aku sejak kemarin? Untuk apa? Untuk melindungi dirimu dari kejaran orang-orang Panggalo. Karena kau sendiri tidak bisa ilmu silat sepotong pun. Siapa bilang aku tidak bisa? Loh, buktinya tadi kau kewalahan menghadapi serangan saya. Aku tadi hanya ingin mengetahui sampai di mana kepandaianmu, Anindya. Oh ya, apakah orang-orang Panggalo mengejarku? Itu hanya dugaan saya saja. Tapi buktinya, kau takut pada mereka kan? Kalau tidak, tidak mungkin kau bersembunyi di dalam hutan ini. Ya, aku harus mengatur siasat, Anindya. Itu sebabnya aku bersembunyi di dalam hutan ini. Oh, begitu. Dan bolehkah saya bergabung denganmu, Ki Sabrang? Oh, tentu. Karena aku juga sudah tahu bahwa kau tidak suka pada Panggalo. Tapi kenapa?
kemarin kau seperti tidak suka pada kami. Hah? Kenapa kau pergi ketika aku dan Ki Awuk memanggilmu? Karena aku tidak mau bertindak menyolok mata. Apakah perbuatan kami menyolok mata? Aku tidak tahu. Tapi perkataan kalian di warung itu tentu sudah didengar oleh orang lain. Karena di sana banyak orang yang keluar masuk warung. Sehingga apa yang kalian katakan akan sampai di telinga Batara dan Wulandari. Dan tentu kalian sudah tahu bahwa kedua orang itu bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang sakti mandraguna. Sehingga sulit untuk menghadapi mereka secara terang-terangan. Oh, yang mendengarkan kami bicara di warung itu bukanlah orang lain, tapi orang-orang yang menaruh sakit hati pada Batara dan Wulandari. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudahlah, saya bertindak begitu hanya untuk berjaga-jaga, supaya sikap saya tidak diketahui oleh Batara dan Wulandari. Oh, begitu. Baik-baik. Nah, sekarang apa yang kau inginkan dariku? Bukankah kau akan membuat kekacauan di ibu kota Panggalo, Ki Sabrang? Kau tahu rencanaku? Saya tahu semua apa yang kalian bicarakan di warung kemarin. Jadi kau mendengarnya ya? Ya, saya mendengar semua yang kalian bicarakan. Jadi betul kan bahwa kalian akan membuat kekacauan di ibu kota Panggalo? Iya, aku dan Ki Awuk sedang menyusun kekuatan dulu. Rencana itu kami laksanakan. Saya akan bergabung dengan kalian. Bergabung dengan kami? Apa yang kau bisa, Nindya? Jadi serangan saya tadi tidak kau anggap sebagai salah satu kepandaian saya, Ki Sabrang? Banyak perempuan-perempuan muda sepertimu yang mempunyai kepandaian ilmu silat hanya sekedarnya saja. Sehingga dengan bermodalkan kepandaian itu, kalian sudah berani mengembara. Bahkan sudah berani menghadapi orang yang berniat jahat pada kalian. Ya, untung kalau orang yang dihadapi itu tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Anda Kecuali sekarang kekuatan masih otak mendengarkan Sandiwara Tapi kalau Radio bertemu di dengan channel orang yang Memori benar-benar tangguh, 80. tentu kalian akan kewalahan. Bahkan kalian tentu dalam bahaya besar. Oh, jadi kau meragukan kemampuan diri saya, Ki Sabrang? Bukan meragukan, Anindya. Tapi aku harus berunding dulu dengan Ki Awuk. Kalau kau ingin ikut mengadakan kekacauan di dalam ibu kota Panggalo bersama kami. Karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Tapi pekerjaan yang penuh mengandung bahaya. Bisa-bisa aku dan Ki Awuk mempunyai pekerjaan baru. Maksudmu? Ya, kami berdua harus melindungimu dari bahaya. Jadi serangan saya tadi masih kau anggap belum apa-apa, Ki Sabrang? Iya, iya. Kalau hanya untuk menjaga diri dari gangguan-gangguan kecil, bisalah. Tapi bukan untuk menghadapi bahaya besar yang akan kami lakukan terhadap Panggalo. Lalu, kepandaian apa yang kau miliki, Ki Sabrang? Sehingga kau meremehkan saya? Orang yang mempunyai ilmu tinggi tidak akan pernah mau pamer kekuatan. Seperti ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Dan aku adalah orang seperti itu. Kepandaian perempuan cantik ini memang hebat. Dia tidak boleh tahu kalau aku tidak mempunyai kehebatan apa-apa. Sehingga aku tidak akan diremehkan nanti. Tapi saya ingin menjajal kehebatanmu, Ki Sabrang. Ayo, bersiaplah. Kau akan menjajal kepandaianku? Ya, mari. Tunggu. Tunggu apa lagi? Saya akan buktikan bahwa saya bukanlah orang seperti yang kau duga. Supaya tidak melukai kulitmu yang mulus itu, aku mengusulkan cara lain untuk menjajal kehebatan kita masing-masing. Apapun yang kau usulkan akan saya ikuti. Baiklah. Begini, setiap orang tentu mempunyai senjata andalan bila menghadapi musuh yang tangguh. Kini mari kita perlihatkan kehebatan senjata andalan kita masing-masing. Baiklah, nah ini. Hanya sebilah golok ini? Ya, saya masih punya senjata andalan yang lain. Tapi golok ini pun sudah cukup. Bahkan, bila golok ini berada di tangan saya, bagaikan seekor ular berbisa. Golok ini akan menggigit dengan bisa mematikan. Begitu? Nah, mana senjata andalanmu, Ki Sabrang? Keluarkanlah, saya ingin tahu. Untung, golok perempuan ini tampaknya sebuah golok yang ampuh. Apakah kau akan bisa menandingi golok perempuan ini? Jangan takut, Ki Sabrang. Golok perempuan itu tidak berbahaya. Hanya sebilah golok biasa. Walau golok ini bisa berubah menjadi seekor ular kecil, tapi hanya tipuan saja. Hanya kalau sudah berada di tangannya, maka golok itu akan menjadi senjata berbahaya. Karena ilmu golok perempuan itu cukup hebat. Dan apa yang harus aku lakukan sekarang, Buntung? Cabutlah aku dari sarung keris ini. Aku akan menandingi senjata perempuan itu. Baik. Ayo, Ki Sabrang, apa lagi yang kau tunggu? Aku bukanlah orang yang bersikap tergesa-gesa, Anindya.
Aku adalah orang yang penuh perhitungan. Bahkan aku sangat enggan meneruskan adu kehebatan ini. Karena aku yakin kau akan kalah. Kalah? Tentu. Golokmu itu hanya bisa menjelma menjadi seekor ular kecil. Pengetahuanmu hebat juga. Tapi belum tentu golokku akan kalah. Karena begitu senjatamu kau letakkan di dekat golokku ini, maka senjatamu pasti akan diserangnya. Mari kita buktikan. Nah, ini. Kerismu buntung, Ki Sabrang? Kerisku ini memang buntung, Anindya. Sehingga aku beri nama si buntung. Tapi lihat, kerisku ini berwarna merah bara. Nah, kau lihat sekarang. Kerisku berubah menjadi seekor ular merah yang buntung ekornya. Dengan menakjubkan, kini keris Ki Sabrang sudah berubah menjadi seekor ular merah yang buntung ekornya. Tampaknya ular merah itu sangat berbisa. Sementara golok Anindya juga berubah bentuk. Golok itu kini menjadi seekor ular hitam kecil yang tampak mengerikan. Lalu kedua ular itu saling berhadapan. Dan tidak lama terjadilah perkelahian yang seru. Ular merah dan ular hitam saling menyerang dengan cepat. Lalu terjadi pergumulan di antara mereka. Keduanya saling membelit lawan masing-masing. Namun tiba-tiba ular merah Ki Sabrang menggigit ular hitam. Sehingga ular hitam itu tampak terkulai lemah. Lalu ular merah itu menelan ular hitam Anindya. Dan dalam sekejap, habislah ular hitam itu ditelan lawannya. Anindya terkesima melihat kejadian itu. Sementara Ki Sabrang tersenyum kecil. Seolah-olah hal itu adalah biasa baginya. Bahwa Ki Sabrang tinggal di dalam hutan terpencil. Di dalam hutan itu Ki Sabrang bermaksud menghimpun kekuatan untuk menghancurkan Batara dan Wulandari dari kerajaan Panggalo. Sesampai di dalam hutan tempat Ki Sabrang bersembunyi, Anindya sudah dijajal kehebatan ilmunya oleh Ki Sabrang. Mereka saling pamer kehebatan senjata masing-masing. Dan di dalam pamer kehebatan itu, senjata Anindya yang berupa sebilah golok aneh dapat dikalahkan oleh senjata Ki Sabrang yang berupa sebilah keris dan yang bernama si buntung. Diam-diam Anindya juga mengagumi Ki Sabrang sebagai orang yang memiliki ilmu tinggi. Walau sebenarnya semua itu hanyalah tipuan Ki Sabrang belaka. Maksud Ki Sabrang berbuat demikian agar dirinya mempunyai wibawa di hadapan gadis cantik yang memang memiliki kemampuan tinggi itu. Siasatku berhasil. Berkat keris si buntung ini, Anindya tampak kagum pada kehebatan kerisku. Sehingga dia tidak berani lagi bicara sombong padaku. Bahkan kini dia duduk sambil menundukkan mukanya. Di dalam hutan sepi begini, di malam yang sunyi begini, di hadapanku ada seorang gadis cantik, secantik Wulandari. Bukankah gadis seperti ini yang aku idam-idamkan sejak dulu? Aku akan berusaha untuk mendapatkannya. Tapi aku harus sabar supaya Anindya tidak terkejut. Aku harus membujuknya. Aku harus mengambil hatinya dulu. Baru nanti tubuhnya yang indah ini akan jadi milikku. Wah. Rupanya kita kedatangan tamu, Ki Sabrang. Ki Awuk. Sejak tadi aku sudah memperhatikan kehebatan senjata Ki Sabrang dan senjata Anindya. Maaf Anindya, aku menghaturkan sembah ke hadapanmu. Jangan menghormati saya seperti itu, Ki Awuk. Saya bukan lagi tamu agung Batara. Saya sama dengan Ki Awuk. Saya sama dengan Ki Sabrang. Aku berbuat begini karena aku menghargaimu, Anindya. Sama ketika kau berada di dalam istana Panggalo sebagai tamu Raja Panggalo. Jangan pikirkan itu lagi, Ki Awuk. Derajatku sama dengan kalian berdua. Iya. Aku sudah melihat adu senjata yang mengagumkan tadi. Walau suasana ini gelap gulita, tapi cahaya kedua senjata kalian tadi sungguh mengagumkan. Aku cuma main-main, Ki Awuk. Tapi permainan Ki Sabrang sungguh luar biasa. Keris Ki Sabrang dan golok Anindya tiba-tiba berubah menjadi ular hitam dan ular merah. Mereka saling berkelahi. Lalu tiba-tiba ular merah itu menggigit ular hitam dan memakan ular hitam itu. Ular merah itu adalah jelmaan kerisku. Oh, begitu. Dan ular hitam itu adalah jelmaan golok Anindya. Iya. Begitu. Kau jangan bersedih begitu, Anindya. Bukankah Ki Sabrang hanya main-main? Iya, tapi saya kecewa. Karena belum apa-apa, saya sudah dikalahkan oleh Ki Sabrang. Bagaimana saya akan menghadapi Wulandari atau Batara? Oh, jadi kau juga punya dendam pada Batara? Iya. Betul? Anindya,
Serius? Anindya bermaksud akan bergabung bersama kita untuk membalas sakit hatinya. Wah. Betulkah begitu, Anindya? Iya. Kalau begitu, tinggallah di sini untuk sementara. Biar aku yang mencari berita ke Panggalo. Aku yang akan menentukan kapan kita mulai bergerak. Terima kasih. Sudah tidur ya? Siapa? Siapa lagi kalau bukan Anindya? Oh, dia. Sudah. Kenapa? Aneh rasanya. Di dalam hutan begini ada seorang gadis cantik di dekat kita. Iya, dia memang cantik. Bahkan sangat cantik. Aku dulu pernah mempunyai istri secantik dia. Lalu sekarang kemana istri Ki Sabrang itu? Ya, sudah meninggal. Jadi Ki Sabrang teringat istri Ki Sabrang yang dulu bila melihat Anindya, begitu? Ya, begitulah kira-kira. Kalau Ki Sabrang menginginkan Anindya, silakan saja. Ki Awuk tahu saja apa yang tersirat di dalam hatiku. Namun Ki Sabrang jangan lupa, yang paling penting bukanlah itu, tapi perjuangan kita menjatuhkan kekuasaan Batara di Panggalo. Oh, jangan khawatir Ki Awuk. Aku sudah siap untuk menghadapi segala hal-hal yang terburuk sekalipun. Asal niatku untuk mengawinin Anindya bisa terwujud. Bagus. Kapan Ki Awuk akan kembali ke Panggalo? Besok pagi. Karena besok adalah hari menghadap raja bagi seluruh petinggi kerajaan. Lebih cepat lebih bagus Ki Awuk, supaya aku punya waktu banyak berdua dengan Anindya. Aku mendengar lagi bunyi kereta kuda Mak Rompang di kejauhan. Mau apa kereta kuda Mak Rompang datang lagi kemari? Dan ayo. Ya. Dan ayo. Maafkan, saya mengganggu tidur Dan ayo. Dan ayo. Kereta kuda Mak Rompang itu datang lagi, Dan ayo. Aku sudah tahu. Aku sudah mendengar bunyi kereta kuda itu. Dan apa yang akan kita lakukan, Dan ayo? Kumpulkan seluruh pengawal di Pendapa. Lalu suruh mereka melakukan semedi untuk mengusir kejahatan yang akan disebar oleh Mak Rompang. Sudah Dan ayo. Mari kita ke sana. Kemana Dan ayo? Ke Pendapa. Ya. Dan ayo. Kereta kuda itu semakin dekat, Dan ayo. Ayo cepat kemari Dewi Sang. Ya. Mari Kiwista. Kemana lagi Dan ayo? Para pengawal ini sudah melakukan semedi. Kini kita berjaga-jaga di batas desa. Kenapa kita tidak di sini saja Dan ayo? Kita harus ke sana supaya kereta kuda itu tidak masuk ke dalam desa ini. Ayo. Naik apa ke sananya Dan ayo? Kita menunggang kuda. Ayo. Baik Dan ayo. Ya. Gandini dan Kiwista memacu kuda mereka ke batas desa. Sementara suasana desa Mentilin malam itu sangat sepi. Hanya seekor anjing kampung melintas di ujung jalan yang lengang yang disiram sinar bulan sabit. Ketika itu, di tengah kegelapan malam, tampaklah kelap-kelip kereta kuda kencana Mak Rompang bergerak perlahan-lahan. Semakin lama kereta kuda itu semakin mendekati desa Mentilin. Bahkan kini sudah tampak jelas 8 ekor kuda yang menarik kereta kencana yang besar dan menyeramkan itu. Sementara Gandini dan Kiwista sudah semakin mendekati batas desa. Sedangkan rumah-rumah penduduk yang mereka lewati tampak sepi-sepi saja. Bahkan ada yang kosong sama sekali, karena sudah lama ditinggal oleh para pemiliknya. Dan tidak berapa lama, Gandini dan Kiwista sudah sampai di batas desa. Mereka menghentikan kuda tunggangan mereka, lalu turun dengan cepat dari punggung kuda masing-masing. Kuda-kuda itu tidak sempat lagi mereka tambatkan, karena kereta kencana Mak Rompang sudah turun menjejak tanah dari atas langit malam yang sunyi itu. Tampaklah debu mengepul ketika roda-roda kereta menyentuh tanah. Sedangkan Gandini berdiri menghadang kereta kuda itu dengan gagah berani. Tampaknya Anda anak sekarang Kiretso itu masih sudah siap mendengarkan untuk Sandiwara menghadapi Radio di kemungkinan channel yang paling Memori pahit. 80. Dan ayo. Kereta kuda itu sudah sangat dekat. Minggir Dan ayo. Nanti Dan ayo dilindas kereta kuda itu. Aku harus melakukan hal ini Kiwista. Kalau tidak, kereta kuda ini akan terus masuk ke dalam desa. Lalu mereka akan menghancurkan kembali desa kita. Kereta kuda itu berhenti di depan Dan ayo. Aku sudah melihatnya Kiwista.
kusir kereta kuda melihat kita dengan bengis, Den Ayu. Jangan takut, dia tidak akan berbuat apa-apa. Aku kenal dengan kusir kereta kuda itu. Minggir kau, Gandini. Kau yang harus menyah dari batas desa ini, Ki Daksa. Kenapa aku harus pergi? Karena kau dan kereta kudamu telah menghancurkan separuh desaku ini. Aku tidak menghancurkan apa-apa. Tugasku hanya mengendalikan ke-8 ekor kuda ini. Apakah kau tidak sadar bahwa ke-8 ekor kuda dan kereta kudamu ini telah melanda dan menghancurkan apa saja yang dilaluinya, sehingga separuh desa ini sudah hancur? Aku hanya menjalankan perintah majikanku. Kenapa harus desaku yang dihancurkan oleh majikanmu? Karena kau terlampau kurang ajar, Gandini, sehingga membuat majikanku marah. Minggir kamu. Kau tidak akan aku beri jalan untuk memasuki desaku. Apakah kau mau menantang kekuasaan majikanku? Cambuk ini kalau kau berani. Lambang kembang Kamboja. Ayo cambuk aku. Hei, Hei, Kidaksa, kenapa pergi? Ayo, cambuklah lambang kembang Kamboja di tengkukku ini. Sudah, Den Ayu. Dia sudah pergi. Kita selamat dari bahaya. Gandini kembali dibuat cemas oleh Mak Rompang. Ketika di tengah malam, kereta kuda pembawa bencana Mak Rompang terdengar sayup-sayup memasuki desa Mentilin. Gandini dan seluruh pengawalnya bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan dengan keberanian yang luar biasa, Gandini mencoba menghadang kereta kuda itu di batas desa. Sehingga terjadilah pertengkaran antara Gandini dan kusir kereta Mak Rompang bernama Ki Daksa. Ki Daksa akhirnya mengamuk dan menyerang Gandini dengan cambuknya. Namun ketika Gandini memperlihatkan lambang kembang Kamboja di tengkuknya pada Ki Daksa, tiba-tiba Ki Daksa tampak takut. Ki Daksa menghentikan serangannya dan dengan cepat meninggalkan Gandini bersama Ki Wista di batas desa itu. Sementara di tempat lain, Ki Sabrang dan Anindya berdua di dalam rumah kecil di tengah hutan. Melihat kecantikan Anindya yang tidak terkira itu, Ki Sabrang mulai timbul niatnya yang kurang ajar. Sedangkan Anindya tidak tahu akan niat Ki Sabrang itu. Pagi ini aku merasa segar sekali. Sudah 2 malam tidak terjadi apa-apa, sehingga aku bisa tidur dengan nyenyak. Aku melihat sesuatu yang tidak beres di sebelah sana. Coba, aku harus melihat dari atas anjungan itu. Gila, separuh dari tanaman padi desa Mentilin hancur. Perbuatan siapa lagi ini? Siaga, Den Ayu. Den Ayu memanggil saya. Apa kerjamu semalaman, pengawal? Saya berjaga semalaman di sekeliling desa bersama kawan-kawan yang lain, Den Ayu, Gandini. Apa yang terjadi tadi malam? Tidak ada apa-apa, Den Ayu. Semuanya aman dan tenang. Betul? Sungguh, Den Ayu. Mari kamu, berdiri di atas anjungan ini. Baik, Den Ayu. Nah, kamu lihat itu. Separuh dari ladang padi desa Mentilin ini hancur seperti dilandas kawanan gajah liar. Sudah kau lihat? Sudah, Den Ayu. Tapi tadi malam tidak ada terdengar kawanan gajah yang lewat di dalam desa ini, Den Ayu. Cari Ki Wista. Suruh menghadap sekarang juga. Baik, Den Ayu. Bencana terus menghancurkan desa ini. Saya menghaturkan sembah untuk Den Ayu. Iya. Den Ayu memerlukan saya. Mari Ki Wista. Mari naik ke atas anjungan ini. Baik, Den Ayu. Nah, Ki Wista, lihat itu. Gusti. Pagi ladang itu hancur seperti dilanda kawanan gajah. Sepanjang malam saya dan beberapa orang pengawal meronda keliling desa, Den Ayu. Tidak ada terdengar kawanan gajah masuk ke desa ini. Semuanya biasa-biasa saja. Menurut Ki Wista, apa yang menyebabkan hancurnya padi ladang yang sebentar lagi akan dipanen itu? Tidak tahu, Den Ayu. Saya bahkan heran melihat kehancuran padi ladang itu. Kalau begitu, akan kita tanya pada penduduk yang rumahnya berdekatan dengan ladang padi itu. Baik, Den Ayu. Kisanak, apakah Kisanak ada di dalam rumah Kisanak tadi malam? Ada, Den Ayu. Saya bersama istri saya tidur di dalam rumah kami tadi malam. Apakah Kisanak tahu kenapa ladang padi ini hancur? Wah, tidak, Den. Hanya kami berdua mendengar suara aneh tadi malam di sekitar ladang padi ini, Den. Suara apa? Coba ceritakan. Baik, Den. Dengan hati-hati, laki-laki itu menceritakan apa yang dia dengar dan apa yang dilihatnya bersama istrinya tadi malam di ladang padi. Sementara Gandini, Ki Wista dan pengawal yang ikut bersama mereka mendengarkan dengan perasaan aneh. Kamu belum tidur, Parti? Belum, Thomas. Ayo, hari sudah malam.
Ayo. Tunggu, Mas. Weh, ada apa toh? Apa yang kau dengar? Aku tidak tahu suara apa itu. Hah? Tapi coba Kang Mas dengar baik-baik. Kau dengarnya, Mas? Iya. Tapi aku tidak tahu suara apa itu. Suaranya terdengar di sekeliling ladang padi di luar rumah ini. Mari kita lihat keluar. Tunggu, Ada Mas. apa? Ada apa? Iya. Apa yang bergerak di bawah pintu itu? Apa itu? Cepat ambil lampu sempir itu kemari. Ini, Mas. Terangkan agak kemari. Nah, sedikit lagi. Ya, begini. Ya. Oh, Apa itu? segumpal rambut. Jangan dekat, Kang. Apa? Rambut itu bergerak-gerak. Rambut itu memang bergerak. Tapi aku ragu kalau benda hitam ini segumpal rambut. Aduh, jangan kau pegang, Mas. Jangan khawatir. Aku hanya ingin membuang benda aneh keluar. Itu bukan rambut, tajamnya seperti mata pedang. Aduh, tanganmu berlumuran darah, Mas. Coba bisa keluar melalui celah di bawah pintu. Cepat, bukakan pintu supaya benda aneh itu bisa keluar dari dalam rumah kita ini. Benda aneh itu sudah keluar dari rumah kita. Syukurlah. Aduh. Mas, kau mau kemana lagi? Aku mau keluar. Untuk apa? Jangan keluar. Di rumah saja. Lebih baik kita obati lukamu itu. Kau dengar itu, Parti? Suara itu seperti suara binatang yang kesakitan. Iya. Sudah keluar. Siapa tahu kita bisa melihat apa yang terjadi di luar rumah kita ini. Tidak ada gunanya, Mas. Alah sudah, bawa obor itu keluar rumah. Baik. Gusti! Parti, cepat bawa obor itu kemari, Parti. Ya, Mas. Kau lihat, Parti. Lihat apa yang terjadi di luar ini. Alah, padi-padi yang sudah masak itu seperti dibabat oleh kekuatan besar. Sehingga padi-padi itu rontok bersama-sama dengan batangnya. Lihat, Parti. Batang-batang padi itu dibabat oleh rambut-rambut yang kuat. Pasti gumpalan rambut yang masuk ke dalam rumah kita tadi. Wah, betul juga, Parti. Itu gumpalan rambut yang berada di dalam rumah kita tadi. Iya. Kini rambut-rambut itu bergerak ke seluruh batang-batang padi yang ada di sini. Lalu mereka membelit batang-batang padi itu dan mengikatnya. Sehingga batang-batang padi itu putus seperti terkena arit yang tajam, Parti. Kenapa rambut-rambut itu mengeluarkan suara aneh di saat mereka membelit dan memotong batang-batang tadi itu? Entahlah, Parti. Ada apa, Mas? Lihat, bekas jejak rambut-rambut itu merah. Bekas tanah yang di dalam rambut itu merah seperti darah, Parti. Memang darah, Mas. Rambut-rambut itu mengeluarkan darah. Lihat, Parti. Batang-batang padi itu dibabat oleh rambut-rambut yang kuat. Pasti gumpalan rambut yang masuk ke dalam rumah kita tadi. Wah, betul juga, Parti. Itu gumpalan rambut yang berada di dalam rumah kita tadi. Iya. Kini rambut-rambut itu bergerak ke seluruh batang-batang padi yang ada di sini. Lalu mereka membelit batang-batang padi itu dan mengikatnya. Sehingga batang-batang padi itu putus seperti terkena arit yang tajam, Parti. Tapi kenapa rambut-rambut itu mengeluarkan suara aneh di saat mereka membelit dan memotong batang-batang padi itu? Entahlah, Parti. Ada apa, Mas? Lihat, bekas jejak rambut-rambut itu merah. Bekas tanah yang di dalam rambut itu merah seperti darah, Parti. Memang darah, Mas. Rambut-rambut itu mengeluarkan darah. Darah segar. Baunya amis. Mari, Mas, kita masuk ke dalam rumah saja. Kita tinggalkan tempat ini. Tunggu dulu, Tunggu Parti. apa lagi? Aku ingin tahu dari mana asalnya rambut ini. Alah, jangan pikirkan itu lagi. Kita harus menyelamatkan diri kita. Alah, kenapa, Parti? Lihat itu. Beberapa helai rambut sedang bergerak menuju kemari, ke arah kaki kita.
Rambut-rambut ini melata seperti ular, Patih. Ayo Mas, tunggu apa lagi? Rambut-rambut itu tajam bagaikan mata pedang. Tanganmu sudah luka terkena rambut-rambut aneh itu. Nanti kaki kita dibelitnya juga. Pasti kaki kita akan dibabatnya seperti batang-batang padi itu. Mari. Ayo Mas. Laki-laki itu menarik napas dalam-dalam. Di wajahnya terbayang kengerian yang dia alami bersama istrinya. Sedangkan Gandini, Kiwista dan pengawal masih terpana mendengarkan cerita laki-laki itu. Bahkan mereka juga tidak tahu kalau laki-laki itu sudah selesai bercerita. Di wajah mereka tampak rasa takut yang disembunyikan. Nah, begitu kejadian yang kami alami tadi malam, Den Ayu. Oh, iya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia sakit, Den, karena terkejut mengalami kejadian tadi malam. Aku percaya apa yang kamu ceritakan. Bahkan malam nanti kami berdua akan mengungsi dari sini, Den. Kami takut. Kemana? Ya, mungkin ke Tegalsari. Tegalsari. Memang Tegalsari adalah tempat yang paling aman untuk mengungsi. Den Ayu percaya apa yang diceritakan oleh laki-laki tadi? Aku percaya Kiwista. Kalau Kiwista bagaimana? Entahlah, Den Ayu. Rasanya cerita laki-laki itu terlampau dibuat-buat. Lalu, siapa yang menghancurkan ladang padi itu, Kiwista? Ya, mungkin saja kawanan gajah, Den Ayu. Kiwista belum tahu kalau Mak Rompang punya kekuatan hebat seperti itu. Tapi semoga kejadian tadi malam tidak akan berlangsung lagi nanti malam. Gandini, Kiwista beserta para pengawal desa Mentilin sangat terkejut melihat kehancuran ladang padi yang terbentang luas di depan rumah Gandini. Ladang padi itu hancur seperti dilumat oleh sekawanan gajah. Namun menurut keterangan salah seorang penduduk yang rumahnya berada di dekat ladang padi itu, bahwa yang membuat kehancuran tanaman yang siap untuk dipanen itu bukanlah oleh kawanan gajah, tetapi akibat belitan rambut aneh yang mengikat dan memotong batang-batang padi tersebut. Keterangan laki-laki itu tidak membuat Kiwista percaya begitu saja. Sementara Gandini bertambah ngeri memikirkannya. Karena Gandini yakin bahwa rambut aneh itu adalah rambut Mak Rompang. Aku bingung menghadapi bencana-bencana ini. Bencana yang sulit aku hadapi. Karena terjadi secara aneh. Semoga malam ini tidak akan terjadi lagi hal-hal yang mengerikan itu. Siapa? Saya, Den Ayu. Oh, bagaimana? Berita apa yang Kiwista bawa malam ini? Apakah rambut aneh itu ada lagi? Tidak, Den Ayu. Hanya suami istri itu betul-betul pergi mengungsi tadi sore ke Tegalsari. Oh, tambah sepi saja desa ini. Tapi kita tidak bisa melarang orang pergi meninggalkan desa ke tempat lain. Karena kita tidak bisa menjamin keamanan mereka, Kiwista. Betul, Den Ayu. Aku jadi sedih, Kiwista. Selama ayahku yang memimpin desa ini, tidak pernah terjadi hal-hal seperti ini. Tapi begitu aku yang memimpin desa ini, kini Mentilin diambang kehancuran. Sabar, Den Ayu. Ini hanyalah cobaan untuk Den Ayu. Semoga saja kita bisa melewati cobaan ini dengan selamat. Rasanya susah untuk keluar dengan selamat dari bencana ini, Kiwista. Ya, kalau kita sabar, pasti kita punya jalan keluarnya, Den Ayu. Sulit, Kiwista. Karena yang kita hadapi ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Tapi tenaga dan kekuatan aneh yang sejak zaman dahulu banyak meminta korban. Oh, jadi Den Ayu percaya kalau yang menghancurkan ladang padi itu adalah kekuatan aneh yang dahsyat. Kalau menurutmu bagaimana, Ki? Saya lebih percaya kalau yang menghancurkan ladang padi itu adalah kawanan binatang, Den Ayu. Terutama kejadian itu pasti dilakukan oleh kawanan gajah. Tidak mungkin kawanan gajah bisa memotong batang padi itu dengan rapi, Kiwista. Seolah-olah dipotong dengan arit yang tajam. Tapi bukankah batang-batang padi itu diinjak-injak sampai hancur, Den Ayu? Dan pasti yang menginjak-injak batang padi itu adalah binatang yang bertenaga besar. Kalau aku lebih yakin pada Mak Rompang. Mak Rompang? Batang-batang padi itu dihancurkan oleh Mak Rompang? Ya, rambut yang dilihat oleh kedua suami istri itu adalah rambut Mak Rompang. Rambut Mak Rompang bisa mempunyai kekuatan seperti itu, Den Ayu? Bisa. Aku tahu persis tentang hal itu. Kalau begitu, sungguh mengerikan. Memang mengerikan, Kiwista. Bahkan rambut itu bisa membunuh manusia. Karena rambut itu butuh makan. Rambut itu butuh darah. Bukankah menurut cerita laki-laki itu, jejak rambut yang terdapat di ladang padi berdarah, itu tandanya bahwa rambut itu butuh makan. Rambut itu butuh darah. Darah manusia. Menakutkan sekali. Sebaiknya Kiwista pergi ke rumah-rumah orang untuk memberitahu bahwa bila mereka mendapatkan gumpalan rambut,
Jangan didiamkan, tapi harus mereka buang keluar rumah. Karena gumpalan rambut itu bisa mendatangkan bencana pada mereka. Siaga dan Ayu, saya akan laksanakan perintah itu sekarang juga. Pergilah cepat, sebelum gumpalan rambut-rambut itu masuk rumah penduduk. Siaga dan Ayu, saya permisi. Iya. Ki Rekso, aku gagal meneruskan jabatan sebagai pemimpin di desa Mentilin ini. Ada yang batuk-batuk di ujung sana. Apakah Ki Wista yang batuk? Apakah Ki Wista belum pergi? Siapa? Hah? Celaka. Mak Rompang. Kau terkejut? Untuk apa kau datang lagi malam ini, Mak Rompang? Aku datang hanya untuk mengatakan bahwa malam ini desa Mentilin akan aku buat kacau balau lagi dengan rambutku. Jadi betul kau yang membuat kekacauan dengan rambut laknatmu itu, Mak Rompang? Rupanya kau tahu juga, Gandini. Aku tidak rela kau berbuat semaumu lagi di Mentilin ini. Aku akan hadapi kau malam ini, Mak Rompang. Kau akan melawan aku malam ini? Kenapa, Gandini? Karena kau telah menghancurkan separuh dari desaku ini, Mak Rompang. Kehancuran desamu bukan karena aku, tapi karena kesalahanmu sendiri, Gandini. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kau sudah membangkang kepadaku? Sehingga inilah akibat bagimu. Seorang yang mencoba-coba membangkang terhadapku. Aku bukan saja membangkang terhadapmu, Mak Rompang. Tapi malam ini aku akan menghancurkanmu. Belum waktunya kau menghadapi aku, Gandini. Kau anak kemarin sore. Belum ada apa-apanya kepandaianmu. Tapi sebelum kau menjadi berbahaya, kau sudah tentu akan aku hancurkan. Mari kita bertarung, Mak Rompang. Simpanlah golokmu ke dalam sarungnya, Gandini. Tidak akan ada gunanya. Padahal mata golokku persis yang berkepala Mak Rompang. Hei, Mak Rompang, jangan lari. Hadapi aku. Ya, hai. Gila, dia menghilang. Nah, itu dia. Ya. Mau lari lagi kemana kau, Mak Rompang? Aku tidak kemana-mana. Hadapi aku malam ini. Baik. Akan aku hadapi kau, Gandini. Menerima tantangan seperti itu, Gandini tidak berpikir panjang lagi. Di dalam pikirannya saat itu hanyalah ada dua pilihan. Dibunuh atau membunuh Mak Rompang. Tidak lama kemudian, Gandini melancarkan serangan berbahaya terhadap Mak Rompang. Dua jurus bacokan yang mengarah ke kepala dan tubuh Mak Rompang meluncur deras, sehingga siapa saja yang melihatnya pasti akan menahan napas. Tetapi Mak Rompang tidak bergeming dari tempatnya. Dia memandang Gandini dengan pandangan dingin, sehingga Gandini tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Gandini meneruskan serangannya, sehingga jurus pertamanya membelah kepala Mak Rompang, dan disusul jurus kedua dengan mata golok. Gandini menerobos dada Mak Rompang. Mak Rompang hanya tersentak sebentar, lalu dia memperhatikan darah hitam yang mengalir dari lukanya. Setelah darah hitam itu habis, Mak Rompang dengan tenang meninggalkan tempat itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sedangkan Gandini terkejut melihat kejadian itu. Dan ketika Gandini berteriak memanggil para pengawalnya yang tampak hanya tenang-tenang saja melihat kepadanya. Lalu ketika Gandini memanggil dengan hentakan keras, maka 3 orang pengawal berlarian mendekati Gandini. Kami menghadap Denayu. Kenapa kalian diam saja ketika perempuan tua itu melintas di hadapan kalian? Perempuan tua yang mana, Denayu? Goblok kamu. Tentu saja perempuan tua yang berkelahi denganku tadi. Kami tidak melihat perempuan tua melintas di hadapan kami, Denayu. Perempuan tua itu tadi sudah berkelahi dengan aku. Bahkan golokku ini sudah melukai kepala dan dadanya. Lihat, itu darah perempuan iblis itu. Darah? Oh, maaf, Denayu. Tidak ada darah di sini, Denayu. Hah? Darah itu hilang? Tadi darah dari lukanya mengucur di sini. Aneh, darah perempuan itu betul-betul tidak ada. Padahal tadi darah itu mengucur banyak sekali di sini. Padahal sudah 2 kali aku membabat tubuh iblis itu. Bahkan seranganku sangat cepat dan bertubi-tubi. Maaf, Denayu. Kami tidak melihat Denayu berkelahi tadi. Jadi kalian tidak melihat aku bertempur dengan seorang perempuan tua tadi di sini? Kami hanya melihat Denayu bermain golok itu tadi sendirian. Kami mengira bahwa Denayu sedang berlatih ilmu silat. Aneh. Mereka tidak melihat Mak Rompang berkelahi denganku. Apa yang harus kami lakukan, Denayu? Sudah,
pergilah ke tempat kalian tadi. Berjagalah seperti biasanya. Baik, Den Ayu. Kami permisi, Den Ayu. Aku harus mengawasi ladang-ladang padi di seluruh Mentilen sekarang juga. Sebelum orang-orang itu merajalela menghancurkan seluruh ladang padi di desaku ini. Dari mana, Ki Wista? Dari rumah Den Ayu. Ada berita buruk lagi? Kita harus datang ke setiap rumah penduduk untuk memberitahu. Bila mereka melihat segumpal rambut di dalam rumah, mereka harus cepat-cepat membuangnya. Jadi, Den Ayu percaya kalau yang merusak ladang-ladang padi di Mentilen ini adalah segumpal rambut itu. Kenapa? Kau rupanya juga sudah mulai percaya pada kejadian itu, Wista. Padahal kita berdua melihat sendiri bekas jejak kaki-kaki gajah di sekitar ladang padi yang hancur itu. Bahkan, kalau ada rambut itu datang ke rumahku, akan aku putuskan rambut-rambut itu dengan golokku ini. Yodaya, kita tidak bisa mengingkari perintah Den Ayu. Kita harus laksanakan, walaupun kita tidak mempercayainya. Ya, kalau untuk memberitahu ke rumah-rumah penduduk, itu bukan sulit. Karena rumah yang dihuni penduduk di Mentilen ini tidak banyak lagi. Sebagian besar dari mereka sudah pergi mengungsi ke Tegalsari. Mari. Ada apa, Yodaya? Di kakiku seperti ada rambut. Nah, rambut itu terasa menjalar di kakiku. Mana? Itu, dia menjalar di dekat betisku. Tunggu, akan aku ambil lampu itu supaya jelas aku melihatnya. Mana? Itu. Iya. Ayo, tolong buangkan rambut itu. Kau aneh, Yodaya. Kenapa tiba-tiba kau takut pada selembar rambut? Aku tidak tahu, Wista. Tiba-tiba saja bulu tengkukku berdiri. Kenapa, Yodaya? Kenapa? Rambut itu mulai melukai betisku. Yodaya. Tolong, Wista. Rambut itu semakin menusuk ke dalam daging betisku. Tenang, Yodaya. Aku akan membuang rambut itu. Ujung rambut itu seperti selembar besi. Darah mulai menetes dari luka di betisku itu. Rambut ini keras bagaikan besi. Ujung rambut ini terus menembus betismu. Potong dengan belatimu itu, Wista. Potong cepat. Aku sudah tidak tahan. Iya. Ayo, Wista. Tunggu apa lagi? Ayo, potong rambut itu. Ujung rambut ini sudah terlampau dalam masuk ke betismu, Yodaya. Kalau aku potong, maka ujungnya tetap berada di dalam betismu ini. Dia kembali menajam lebih dalam. Seperti ada tenaga hebat yang menekan ke dalam betisku. Ayo, Wista, cepat potong. Cepat, ayo. Ayo, cepat potong, Wista. Iya. Tidak bisa dipotong, Yodaya. Rambut ini betul-betul keras seperti besi. Darah banyak sekali mengucur dari lukamu, Yodaya. Ujung rambut itu menembus tulangku. Tidak ada jalan lain. Aku harus mencabut rambut ini dari kakimu. Tenang, Yodaya. Cepatlah, Wista, cepat. Aku sudah tidak tahan lagi. Terima kasih, Wista. Rambut itu sudah tercabut dari betisku. Walau dari aku sudah merasa lega. Ya. Aduh. Kau kenapa, Wista? Kemana rambut tadi? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja rambut tadi menghilang. Telapak tanganmu berdarah. Tanganku ketika menarik rambut itu dari betismu. Tenang. Akan aku ambilkan kain untuk membalut lukamu. Jangan hiraukan aku. Lukaku tidak seberapa. Kau justru harus aku tolong. Lukamu parah. Biar aku yang mengambil kain untuk membalut lukaku ini. Kau tidak tahu di mana tempat kain itu. Kau tunggu saja di sini ya. Apa kau masih bisa berjalan? Bisa. Kasihan dia. Jalannya pincang karena lukanya parah. Itu teriakan Yodaya. Pasti dia diserang rambut aneh itu lagi. Tunggu, Yodaya. Aku akan menolongmu. Rambut itu lagi.
Ki Wista terkejut melihat seuntai rambut yang panjang sekali tergantung di atas wuwungan rumah. Rambut itu bahkan mulai meneteskan darah segar. Tetesan-tetesan darah itu mengenai muka Ki Yudaya. Muka Ki Yudaya tampak melepuh Anda seperti sekarang terkena masih tetesan air mendengarkan mendidih. Sandiwara Radio di Yudaya channel Memori menjerit-jerit kesakitan. 80. Bahkan semakin lama, rambut itu semakin banyak. Lalu rambut yang banyak itu mulai mengejar Ki Yudaya. Tolong aku. Aduh, mukaku seperti terbakar. Oh, mengerikan sekali. Rambut itu mulai membelit Ki Yudaya. Tolong Wista. Yudaya! Dengan cepat Ki Yudaya digulung oleh untaian rambut yang panjang. Sementara Ki Yudaya semakin menjerit hebat dan meronta-ronta. Namun jeritan Ki Yudaya itu semakin lama semakin hilang. Tidak lama kemudian tidak terdengar lagi jeritan yang memilukan hati itu. Yang tinggal hanyalah Ki Wista berdiri diam dengan wajah yang pucat pasi. Ki Wista memang tidak bisa berbuat apa-apa karena baru kali itu dia melihat orang dibelit dan digulung oleh rambut yang panjang dan sangat mengerikan. Yudaya! Tidak ada suara Yudaya dari dalam gumpalan rambut yang panjang itu. Aku juga tidak melihat tubuh Ki Yudaya. Apakah dia mati? Jangan coba-coba kau dekati rambutku ini. Hah? Jangan coba-coba mendekat. Kalau kau tidak mau bernasib sama dengan kawanmu ini. Siapa kau? Akulah yang bernama Makrom. Aku tidak melihat wujudmu. Kau akan mati berdiri bila melihat wujudku. Jangan pergi dulu, karena aku mau bicara kepadamu. Aku tidak melihat wujud Makrom, Pak. Tapi suaranya berasal dari dalam gumpalan rambut yang teruntai panjang itu. Lihat ini. Dari dalam gulungan rambut itu keluar mayat Ki Yudaya. Setiap orang yang tidak percaya akan kesaktian rambutku, maka akan aku bunuh dia seperti kawanmu yang bernama Yudaya ini. Kenapa kau takut? Kau juga takut mati seperti kawanmu ini? Aku percaya akan kehebatan rambutmu. Aku percaya. Tapi sebenarnya kau juga termasuk orang yang tidak percaya akan kekuatan rambutku, bukan? Aku mendengar semua apa yang kalian bicarakan tadi. Jadi kau tidak usah membantahnya, sehingga kau juga pantas untuk mati. Maafkan aku. Aku cuma... Tapi kau sengaja aku biarkan hidup, supaya kau bisa mengatakan kepada semua orang bahwa aku tidak bisa dipermainkan. Terutama kau harus bilang pada majikanmu yang bernama Gandini itu. Iya, akan aku katakan. Dengan kengerian yang luar biasa, Ki Wista melihat bagaimana untaian rambut yang panjang itu hilang perlahan-lahan. Yang tinggal kini hanyalah tubuh Ki Yudaya yang sudah menjadi mayat. Tubuh Ki Yudaya itu sudah kurus kering dalam seketika. Seolah-olah tubuh itu baru saja diperas oleh kekuatan yang sangat hebat. Sementara Gandini sudah sampai di sana. Gandini berdiri heran di samping Ki Wista. Oh, kenapa Ki Yudaya ini, Ki Wista? Apa yang sudah terjadi? Yudaya tewas dibelit rambut Mak Rompang dan Ayu. Rambut iblis itu sudah sampai meminta korban. Apakah Ki Wista melihat rambut itu membunuh Ki Yudaya? Saya melihatnya, Den Ayu. Lalu kemana rambut itu sekarang? Tidak tahu, Den Ayu. Tiba-tiba saja rambut hilang dari hadapan saya. Aku terlambat datang kemari. Aku terlambat sehingga Ki Yudaya menjadi korbannya. Ki Wista sudah mengabarkan kepada seluruh penduduk tentang rambut aneh yang berbahaya itu. Belum, Den Ayu. Karena saya sibuk menghadapi serangan rambut aneh itu tadi bersama dengan Ki Yudaya. Mari kita urus mayat ini. Lalu kita berkeliling desa untuk memberitahukan kepada seluruh penduduk malam ini juga. Baik, Den Ayu. Kau harus mengantarkan suratku ini kepada Raja Panggalo itu. Kenapa kau pucat? Apakah kau takut pergi ke Panggalo? Bukan takut, Ramanda. Tapi kalau Ananda yang pergi mengantarkan surat Ramanda, Ananda pasti akan mereka tawan. Sudah seperti itukah tindakan yang akan mereka ambil terhadap dirimu? Ananda belum tahu, Ramanda. Tapi ini hanya dugaan Ananda saja. Bagaimana menurut pendapatmu, Harindana?
Saya mengaturkan maaf sebelumnya Kanjeng Senapati. Karena menurut hemat saya juga begitu. Berarti kau sudah bertindak sangat jauh, anakku Wangsa Dirja. Kau pasti sudah menghina mereka. Sehingga para petinggi kerajaan Panggalo sudah sangat membencimu. Maaf Ramanda. Bukan saya sudah bertindak sejauh itu. Tapi memang kenyataannya begitu. Aku tidak usah kau kelabui dengan alasanmu itu, anakku. Aku sudah cukup menelan kepahitan hidup ini. Sehingga aku tahu betul apa sebenarnya yang telah kau lakukan di sana. Sehingga mereka begitu benci terhadapmu. Seperti apa yang telah terjadi di Singasari. Sri Baginda Kertanegara tidak akan mungkin sampai memotong telinga utusan bangsa Tartar. Kalau utusan itu tidak melakukan penghinaan terhadap Sri Baginda Kertanegara. Dan juga kau pasti sudah melakukan penghinaan terhadap mereka. Sehingga mereka tentu akan menangkapmu. Begitu bukan? Kau ternyata belum dewasa, Wangsa Dirja. Sehingga kau tidak berbuat apa-apa, kecuali berlindung di balik nama besarku. Kini kau saja yang mengantarkan surat ini kepada Raja Panggalo itu, Harindana. Siaga, Kanjeng Senapati. Ini suratnya. Baik, Kanjeng Senapati. Sementara itu Senopati Kerajaan Darmasraya mengutus orang kepercayaannya ke Kerajaan Panggalo untuk menyampaikan surat pribadinya yang ditujukan kepada Raja Panggalo yang bernama Batara. Sepagi ini kau sudah datang menghadap aku, Awuk. Badanmu kumal sekali. Dari mana kau sebenarnya? Dari Darmasraya, Kanjeng Gusti. Apakah ada berita penting yang kau bawa untukku? Betul, Kanjeng Gusti. Sehingga saya menyalahi peraturan kerajaan. Karena seharusnya saya menghadap Kanjeng Gusti di hari-hari seluruh petinggi kerajaan menghadap besok pagi. Tetapi karena berita yang saya bawa ini sangat penting, sehingga saya terpaksa melanggar peraturan itu. Mohon Kanjeng Gusti memaafkan saya. Berita apa yang kau bawa? Saya mendapat berita bahwa kerajaan Darmasraya sedang mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan Panggalo ini, Kanjeng Gusti. Betul begitu? Iya. Menurut berita yang saya dapat, memang begitu, Kanjeng Gusti. Kerajaan Darmasraya sedang mempersiapkan angkatan perang yang besar. Mungkin di saat bulan purnama di muka, mereka sudah melakukan penyerbuan kemari, Kanjeng Gusti. Berapa kekuatan angkatan perang mereka yang akan menyerbu kemari, Awuk? Saya tidak tahu, Kanjeng Gusti. Karena tidak ada berita tentang hal itu. Tapi menurut perkiraan mungkin kerajaan Darmasraya sedang mempersiapkan 250.000 prajurit pilihan untuk menggempur kita. Sehingga saya pikir angkatan perang kita tidak akan bisa menghadang dan menghalau mereka. 250.000 prajurit terlatih. Ya, terima kasih atas berita yang kau sampaikan padaku, Awuk. Besok akan aku bicarakan di dalam pertemuan dengan seluruh petinggi kerajaan. Iya, Kanjeng Gusti. Ada lagi yang akan kau sampaikan padaku sepagi ini? Tidak ada, Kanjeng Gusti. Saya mohon diri. Pergilah. Bagaimana menurutmu, Padatu? Apakah berita yang disampaikan oleh dia tadi bisa kita terima? Kalau memang betul, kerajaan Darmasraya mempunyai angkatan perang terlatih sebanyak itu, tidak akan mungkin Singasari bisa menundukkan Darmasraya begitu mudah, Kanjeng Gusti. Sehingga belum tentu bisa dipercaya seluruhnya, Kanjeng. Jalan pikiranmu dan pikiranku sama, Padatu. Karena aku dulu adalah bekas perwira kerajaan Darmasraya, walau kedudukanku hanya di sebuah desa kecil. Tapi aku tahu betul kekuatan angkatan perang kerajaan Darmasraya. Tapi aku tidak tahu dari mana Ki Awuk mendapat berita itu. Kanjeng Gusti tidak usah khawatir. Rimbas akan datang nanti sore, membawa berita yang akan dia dapat dari ibu kota kerajaan Darmasraya. Baiklah, kita tunggu berita apa yang dibawa oleh Rimbas. Baik, Kanjeng Gusti. Saya mengaturkan sembah, Kanjeng Gusti. Sembahmu aku terima, Padatu. Rimbas ingin menghadap Kanjeng Gusti. Suruh dia masuk. Siaga, Kanjeng Gusti. Kenapa Kakang Batara memilih tempat ini, Kang? Bukankah tempat ini kecil dan tertutup? Kenapa tidak di Pendopo Agung saja? Karena aku tidak mau seluruh petinggi keraton Panggalo mengetahui berita yang dibawa oleh Rimbas. Berarti ada petinggi kerajaan yang tidak Kakang percayai? Seluruh petinggi keraton aku percayai. Hanya akhir-akhir ini ada beberapa orang yang harus kita curigai. Saya mengaturkan sembah, Kanjeng Gusti. Sembahmu aku terima. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Aku sengaja memilih tempat ini untuk mendengarkan laporanmu, Rimbas. Karena berita yang kau bawa ini sangat penting dan sangat rahasia, sehingga tidak semua orang harus mengetahuinya. Siaga, Kanjeng Gusti. Berita apa yang akan kau sampaikan padaku sore ini, Rimbas? Saya baru saja kembali dari kerajaan Darmasraya, Kanjeng Gusti. Apa yang kau dapatkan di sana? Keadaan di sana biasa-biasa saja, Kanjeng Gusti. Bahkan Senopati Kerajaan Darmasraya akan mengirim seorang utusan kemari untuk menghadapi Kanjeng Gusti. Utusan? Pasti utusan itu membawa persoalan Raden Wangsa Dirja dan Gandini yang kita usir dulu. Saya belum tahu tentang apa yang akan disampaikan oleh utusan seperti itu, Kanjeng Gusti. Tapi keadaan kerajaan Darmasraya biasa-biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sedang mempersiapkan segala sesuatu. Jadi, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sedang mempersiapkan angkatan perang mereka untuk menyerbu kemari? Angkatan perang mereka tidak bersiap untuk mengadakan penyerbuan kemari, Kanjeng Gusti. Betulkah itu? Betul, Kanjeng Gusti. Siapa yang menemanimu ke ibu kota kerajaan Darmasraya itu, Rimbas? Saya ditemani oleh 2 orang perwira sandi.
Kedua perwira sandi itu adalah bekas perwira kerajaan Singasari, Kanjeng Gusti. Mana mereka? Kami di sini, Kanjeng Gusti. Kami mengaturkan sembah untuk Kanjeng Gusti Batara. Sembah kalian aku terima. Ya, aku menjadi sedikit tenang setelah mendengar berita yang kau bawa. Wulandari? Kakang Batara berada di dalam kaputren. Apakah nanti orang tidak ribut membicarakan kehadiran Kakang di sini? Apakah kau lupa, Wulan, bahwa aku adalah raja di Panggalo ini? Sehingga tidak akan mungkin ada orang yang berani bicara begitu terhadap tindakanku. Dan bukankah sebentar lagi kita akan menjadi suami istri, Wulandari? Aku lupa, Kakang. Aku ingin bertukar pikiran denganmu, Wulandari. Tentang kitab dua mustika? Bukan, tapi tentang persiapan kita menghadapi kerajaan Dharmasraya. Jadi, Kakang tidak memikirkan kitab dua mustika? Semuanya aku pikirkan, Wulan. Tapi kini yang harus kita hadapi adalah persoalan yang di depan mata kita dulu. Baru kitab dua mustika itu. Kenapa, Wulandari? Kau kelihatannya tidak suka. Sejak kecil aku tidak pernah bercita-cita menjadi istri seorang raja, Kakang Batara. Jadi kau tidak suka aku menjadi raja? Aku lebih suka kalau Kakang Batara dan aku hidup di padepokan Telaga Sore daripada hidup di dalam keraton seperti ini. Mari kita pikirkan dulu. Bagaimana caranya menyelamatkan kerajaan Panggalo ini dari serbuan kerajaan Dharmasraya? Memikirkan kerajaan bukanlah kesukaanku, Kakang. Aku tidak bisa berpikir hal-hal yang rumit tentang kerajaan karena aku tidak tahu seluk-beluk kerajaan. Kenapa, Wulandari? Ya, dunia kita memang berbeda, Wulandari. Sejak di Mentilin dulu, aku selalu sibuk mengurus pasukan kerajaan. Itu semua karena aku tidak tega melihat penderitaan rakyat yang diperlakukan tidak adil oleh penjajah. Hanya itu. Selebihnya, aku sama denganmu. Kalau begitu, kita kembali saja ke padepokan Telaga Sore, Kakang Batara. Kita mengurung diri di sana, menjauhi dunia ramai yang penuh dengan kejahatan dan kelicikan ini. Hidup kita di sana hanya memikirkan bagaimana mengalahkan Mak Rompang demi ketenangan arwah guru-guru kita, demi ketenangan arwah nenek moyang kita, orang tua kita. Ya. Kakang tidak mau? Kakang keberatan? Aku ingin mengikuti kehendakmu, Wulandari. Setelah persoalan di dalam kerajaan Panggalo ini bisa aku atasi, lalu kita menikah. Baru kita tinggal di padepokan Telaga Sore. Kapan hal itu akan terjadi, Kakang? Ya, aku tidak bisa memastikan kapan itu akan terjadi. Semua tergantung keadaan, Wulan. Kejadian itu pasti akan lama terlaksananya. Aku rasa tidak akan terjadi impian itu, Kakang. Pasti akan terjadi. Kakang yakin? Demi cintaku terhadapmu, Wulandari. Terima kasih, Kakang Batara. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ada berita apa yang akan kau sampaikan padaku pagi ini? Ada utusan dari kerajaan Dharmasraya ingin menghadap Kanjeng Gusti. Suruh dia masuk. Baik, Kanjeng Gusti, saya permisi. Pasti utusan ini yang dikatakan oleh Rimbas kemarin padaku. Mungkin, Kanjeng Gusti. Saya menghaturkan sembah kehadapan Kanjeng Gusti. Sembahmu aku terima. Bersama ini saya menyampaikan salam dari Kanjeng Senapati Kerajaan Dharmasraya untuk Kanjeng Gusti. Terima kasih. Apakah kau utusan dari Kanjeng Senapati Dharmasraya? Betul, Kanjeng Gusti. Saya diutus untuk menyampaikan surat ini oleh Kanjeng Senapati Dharmasraya kepada Kanjeng Gusti Batara. Saya menyerahkan dengan segala hormat surat ini ke hadapan Kanjeng Gusti. Iya. Oh, Kanjeng Senapati mengundang aku ke Dharmasraya? Betul, Kanjeng Gusti. Untuk apa? Kanjeng Senapati ingin berbincang-bincang dengan Kanjeng Gusti. Sehingga Kanjeng Senapati berkeinginan untuk mengundang Kanjeng Gusti Batara. Ini pasti sebuah jebakan untuk menangkapku. Karena Raden Wangsadirja dan Gandini pernah aku usir dari dalam keraton ini. Maaf, Kanjeng Gusti. Kanjeng Senapati tidak berniat seperti itu. Bahkan Kanjeng Senapati ingin menyampaikan maaf kepada Kanjeng Gusti. Karena sikap Raden Wangsadirja terhadap Kanjeng Gusti beberapa waktu yang lalu. Baik, hal ini harus aku rundingkan dulu dengan petinggi kerajaan ini. Sebelum aku berkunjung ke kerajaan Dharmasraya. Terima kasih, Kanjeng Batara. Saya mohon diri. Silakan. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-21 Perang Tanding. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Mempas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.